Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stefani Francisca yang akan mempresentasikan hasil analisa jurnal dan penerapan hasil penelitian dalam asuhan keperawatan dewasa. Dengan identitas yang pertama, atas nama Nyonya T, umur 56 tahun, jenis kelamin perempuan, dengan pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, dengan diagnosa medis batu ginjal. Dengan keluhan utama yaitu nyeri pinggang bagian kanan dan kiri, dengan P, nyeri terpasang di G-stem kanan dan kiri. Q, nyeri sebagai rasa tajam, menusuk dan kadang berdenyut. R, nyeri pinggang kanan kiri menjalar ke perut bawah, paha bagian dalam, dan selangkangan. S, skala 6. T, nyeri terasa saat bergerak, duduk terlalu lama, dan buang air kecil. Dengan riwayat yaitu pasien baru rujukan dari RSI Purwokerto dengan keluhan nyeri pinggang kanan dan kiri, BAK lancar, nyeri di bagian vagina, riwayat operasi di RSI, terpasang di G-stent kanan dan kiri. Saat dilakukan pengkajian, pasien mengatakan nyeri pinggang dan tampak memegangi bagian yang nyeri. Pasien mengatakan susah tidur, tidur hanya 3 jam, dan tampak menguap. Pasien mengatakan nafsu makan berkurang, merasa lelah dan lemas. Dengan analisa data, yang pertama yaitu data subjektif, pasien mengeluh nyeri pinggang kanan dan kiri, P, nyeri terpasang di G-stent, I, nyeri sebagai rasa tajam, menusuk dan kadang berdenyut, R, nyeri di pinggang kanan kiri menjalar ke perut bawah, paha bagian dalam dan selangkangan, S, skala 6, T, nyeri terasa saat bergerak, duduk terlalu lama dan buang air kecil. Data objektif, pasien tampak meringis, pasien terlihat bersikap protektif. Pasien teraba nyeri tekan pada bagian regio lumbal kanan dan kiri, tekanan darah 188 per 114 dengan suhu 36,6, nadi 120 kali per menit, respirasi rate 20 kali per menit dengan hasil CT scan Ren Dextra ukuran dan bentuk normal dengan PCS melebar. Dengan Ren Sinistra ukuran dan bentuk normal PCS tak melebar. Dengan vesika urinaria dinding menebal permukaan irregular dan tak tampak batu maupun massa. Dengan masalah nyeri akut dengan etiologi agen pencedera fisik. Yang kedua, data subjektif, pasien mengeluh sulit tidur dan sering terjaga di malam hari. Pasien mengatakan tidur tidak nyenyak, sering terbangun karena tidak nyaman karena nyeri, mengatakan tidur hanya 3 jam. Dengan data objektif, pasien tampak lelah, pasien tampak tidak fokus, pasien terlihat sering menguap, tekanan darah 188 per 114, suhu 36,6, nadi 120 kali per menit, respirat 20 kali per menit. Dengan masalah gangguan pola tidur, berhubungan dengan hambatan lingkungan. Yang ketiga, data subjektif, pasien mengatakan berat badan menurun dari 64 turun menjadi 52. Pasien mengeluh sering merasa haus dan sering buang air kecil. Pasien mengatakan kepala pusing, pasien mengatakan nafsu makan menurun. Data objektif, hasil gula darah sewaktu 305, pasien tampak lemas dan terlihat mengantuk, turgor kulit sedikit menurun, pasien terlihat berkeringat dengan ketidakstabilan kadar gula darah dengan disfungsi ginjal kronis. Dengan yang intervensi yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, di mana setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil keluhan nyeri 2 menjadi 4, sifat protektif 1 menjadi 3, kesulitan tidur 2 menjadi 5, ketegangan otot 1 menjadi 3, frekuensi naik di 3 menjadi 5, tekanan darah 3 menjadi 5, nafsu makan menjadi 3 menjadi 5. Dengan manajemen nyeri yaitu observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Terapeutik, berikan teknik non-farmakologis yaitu terapi musik, edukasi, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Yang kedua, anjurkan monitoring nyeri secara mandiri. Yang ketiga, ajarkan teknik farmakologis napas dalam untuk mengurangi nyeri. Dengan kolaborasi pembelian analgetik, injeksi ketorolak 2 kali 1 dan infus paracetamol 3 kali 1.
Yang kedua, ketidakstabilan kadar gula darah berhubungan dengan disfungsi ginjal kronis. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka kestabilan kadar gula darah meningkat dengan kriteria hasil mengantuk, kondisi awal 3, akhir 5, pusing 3 menjadi 5, lelah 3 menjadi 5, berkeringat 3 menjadi 5, mulut kering 3 menjadi 5, rasa haus 2 menjadi 4, kadar glukosa dalam darah 2 menjadi 5, dengan intervensi manajemen hiperglikemia. Yang ketiga, yaitu gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka pola tidur membaik dengan kriteria hasil keluhan sulit tidur 2 menjadi 4, keluhan sering terjaga 1 menjadi 3, keluhan tidak puas 2 menjadi 4, keluhan pola tidur berubah 1 menjadi 3, keluhan istirahat tidak cukup 2 menjadi 4 dengan intervensi dukungan tidur. Analisa jurnal yang pertama yaitu dengan judul Pengaruh Terapi Musik Klasik Terhadap Intensitas Nyeri pada Pasien Pasca Tindakan SWL and Extracorporeal Shockwave Lithotripsy, yaitu dengan penulis Tata Husodo, Zainal Abidin, dan Ainul Yakin tahun 2024. Dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terapi musik klasik terhadap intensitas nyeri pada pasien pasca tindakan ESWL di ruang ESWL RS Bayangkara Lumajang. Dengan desain penelitian ini menggunakan pre-eksperimental dengan pendekatan one group pretest dan post-test. Dengan variabel yaitu independen terapi musik, variabel independen intensitas nyeri pada pasien SWL. Sampel yaitu pasien pasca SWL sebanyak 30 pasien dengan teknik purposive sampling menggunakan instrumen audio musik klasik dan kuesioner NRS. Dengan intervensi terapi musik klasik diberikan kepada pasien setelah tindakan SWL dengan luaran yang diamati yaitu intensitas nyeri sebelum dan sesudah diberikan terapi musik. Analisa menggunakan analisa data uji Wilcoxon Signet Rank Test. Dengan hasil penelitian didapatkan sebelum dilakukan terapi menunjukkan intensitas nyeri ringan 36,66% sampai sedang 63,33% dan setelah dilakukan terapi musik klasik menunjukkan intensitas nyeri sedang 10%, nyeri ringan 60% sampai tidak ada nyeri 30%. Sehingga ditemukan adanya pengaruh dari terapi musik klasik terhadap intensitas nyeri pada pasien pasca tindakan ESWL dengan menggunakan uji Wilcoxon didapatkan hasil p-value 0,000. Yang kedua, yaitu dengan judul Pengaruh Relaksasi Napas Dalam dan Terapi Murotal terhadap Nyeri pada Pasien dengan Gagal Ginjal Kronik di RPDB RSUD Jenderal Ahmad Yani, Kota Metro. Dengan penulis Bima Perwirakusuma, Tri Kusuma Dewi, dan Ludiana. Tahun 2024 dengan tujuan penerapan relaksasi napas dalam dan terapi murotal dalam mengurangi nyeri pada pasien gagal ginjal kronik, di mana dengan menggunakan desain studi kasus dengan desain pre-post. Variabel bebas yaitu relaksasi napas dalam dan terapi murotal. Terapi terikat yaitu tingkat nyeri pada pasien gagal ginjal kronik dengan sampel 2 pasien gagal ginjal kronik di ruang RPDB RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro dengan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan yaitu skala nyeri sebelum dan sesudah intervensi, intervensi relaksasi napas dalam dan terapi murotal. Luaran yang diamati adalah tingkat nyeri pasien dengan analisa deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan sebelum diberikan perlakuan ke kriteria nyeri sedang 66% dan kriteria berat sebanyak 34%. Sedangkan setelah diberikan perlakuan, sebagian besar kriteria nyeri ringan sebanyak 60% dan kriteria tidak nyeri sebesar 40%. Sehingga didapatkan penerapan slow deep breathing dan terapi murotal pada pasien yang mengalami gagal ginjal kronik dapat menurunkan nyeri pada pasien gagal ginjal kronik. Analisa jurnal yang ketiga yaitu pengaruh terapi relaksasi napas dalam terhadap penurunan nyeri pada pasien post-operasi sedang di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pinang dengan penulis Multasam Umi Eliwati dan Sri Muharani
tahun 2023. Dengan tujuan dilakukan untuk mengetahui pengaruh teknik relaksasi dalam terhadap penurunan nyeri pada pasien post-operasi sedang di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pinang tahun 2023. Desain menggunakan pra-eksperimental desain dengan pendekatan pretest dan post-test without control. Variabel yaitu variabel bebas, relaksasi napas dalam, yang variabel terikat yaitu tingkat nyeri pada pasien post-operasi. Sampel yaitu sampel pasien post-operasi sedang di RSUD Tanjung Pinang berjumlah 40 responden dengan teknik pengambilan sampel yaitu accidental sampling. Dengan instrumen yang digunakan adalah lembar instrumen dengan menggunakan numeric rating scale dan lembar SOP relaksasi napas dalam. Intervensi yaitu tindakan relaksasi napas dalam diberikan kepada pasien post-operasi dengan luaran yang diamati tingkat nyeri pasien, analisa statistik yaitu menggunakan uji Wilcoxon test. Hasilnya, pasien post-operasi sedang sebelum dilakukan tingkat nyeri sedang 40 responden dan setelah dilakukan mengalami tingkat nyeri sedang 26 responden, nyeri ringan 14 responden. Hasil bivariat menunjukkan ada pengaruh teknik relaksasi napas dalam terhadap penurunan nyeri pada pasien post-operasi sedang dengan p-value 0,000. Hasil penerapan yaitu dengan tindakan relaksasi napas dalam dan terapi murotal dengan parameter yang dinilai yaitu tingkat nyeri, frekuensi 2 kali yaitu pagi dan sore dengan lama 30 menit. Dengan teknik pelaksanaannya yaitu dengan pertama mulai pemutaran musik dengan memilih musik yang disukai, kemudian mulai memutar dengan mengatur volume pada tingkat sedang dan tidak terlalu keras dan pastikan pasien merasa nyaman dengan suara musik. Kemudian instruksikan pasien teknik napas dalam dengan meminta pasien untuk napas dalam melalui hidung, kemudian menahannya selama 4 menit, kemudian arahkan pasien untuk menghembuskan napas perlahan melalui mulut selama 6 detik. Dan ulangi pola pernapasan ini selama sesi terapi berlangsung. Kemudian pantau respon pasien dengan mengamati ekspresi wajah serta tanda-tanda ketidaknyamanan. Jika pasien merasa pusing atau tidak nyaman, istirahatkan sejenak sebelum melanjutkan terapi. Ya, hasil tindakan yang pertama yaitu pada hari Kamis 6 Februari 2025 jam 9. Sebelum dilakukan tindakan, pasien mengeluh nyeri pinggang di kanan dan kiri, di mana P-nya nyeri terpasang di G-stand, Q nyeri seperti tajam menusuk dan kadang berdenyut, R nyeri di pinggang kanan kiri menjalar ke perut bawah, paha bagian dalam dan selangkangan dengan skala 6. T terasa saat bergerak, duduk terlalu lama, dan buang air kecil. Di mana data objektifnya pasien tampak meringis, terlihat bersifat protektif, dan teraba nyeri tekan pada bagian regio lumbal kanan dan kiri. Nah, setelah dilakukan tindakan, didapatkan pasien mengatakan nyerinya berkurang setelah terapi musik dan latihan napas dalam. Dengan T, nyeri karena terpasang di G-stand, Q terasa seperti ditusuk atau tertarik, R nyeri terlokalisasi di pinggang kanan dan kiri, skala nyeri 5, T nyeri terasa terus-menerus tetapi meningkat saat bergerak dan berkurang setelah terapi. Pasien mengatakan merasa lebih nyaman dibandingkan sebelum tindakan, di mana data objektifnya ekspresi wajah lebih rileks dibandingkan sebelumnya, pasien memahami cara memonitor nyeri secara mandiri, dan kapan harus melaporkan peningkatan nyeri. Pasien mampu melakukan teknik napas dalam dengan baik. Pada hasil tindakan yang kedua, yaitu hari Jumat 7 Februari 2025 jam 10, didapatkan sebelum tindakan, pasien mengatakan nyeri berkurang setelah terapi musik dan latihan napas dalam pada tindakan pertama dengan P nyeri karena terpasang di G-stand. Q nyeri terasa seperti disusuk, pegal-pegal. R nyeri terlokalisasi di pinggang kanan dan kiri. S skala nyeri 3. T nyeri terasa kadang-kadang tetapi meningkat saat bergerak atau berkurang setelah terapi. Pasien merasa lebih nyaman dibandingkan sebelum tindakan. Data subjektif pasien setelah dilakukan tindakan yaitu pasien mengatakan nyeri mulai berkurang setelah diberikan terapi musik dan napas dalam. P nyeri pinggang kanan dan kiri setelah operasi. Q nyeri terasa perih. R diarea pinggang.
Skala 2, T terasa saat posisi miring dengan data pasien merasa lebih rileks dan nyaman dengan terapi musik. Pasien mengungkapkan bahwa nyeri tidak terlalu mengganggu tidur dan aktivitas ringan. Data objektifnya, pasien tampak lebih tenang dan setelah diberikan terapi musik dan napas dalam berlangsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.